Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti secara online dimanapun saudara berada. Kami mengajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah dengan masuk ke dalam saat teduh. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia Pusat dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan lagu yang pertama, Hai Masyurkanlah, ketiga baitnya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami umat-Mu datang menyembah kepadamu ya Tuhan. Dan ketika kami datang pada hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami sadar kami adalah orang yang berdosa yang memerlukan kasih karunia-Mu dan pengampunan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu, dan hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sehingga nama-Mu yang boleh dimuliakan di sepanjang ibadah, baik di tempat ini maupun juga di gereja-gereja yang lain, dimanapun umat-Mu datang menyembah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Anugerahnya Limpah. Di sini ada ketiga baitnya, sambil kita terus mempersiapkan menyanyikan lagu ini dan meminta agar anugerahnya boleh dilimpahkan kepada umatnya. Anugerahnya limpah, anugerah
Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk mengambil Alkitab saudara. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Markus 12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34 yang berjudul Hukum yang Terutama. Markus 12 ayat 28 sampai ke-34. Saya mewakili jemaat sekalian untuk membacakan dari ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab dari Markus 12. Kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, "Ya Tuhan bimbing aku." Kita menyanyikan bait yang pertama dan kedua saja. Kita masuk ke dalam beberapa pengumuman yang hendak ditekankan di dalam mimbar ini. Saudara tahu di dalam gereja GRI Pusat ada 4 kebaktian, yaitu kebaktian pagi dalam bahasa Mandarin jam 7.30, lalu dalam bahasa Indonesia jam 9.30, dan saat yang sama jam 10 nanti akan ada kebaktian dalam bahasa Inggris, dan sore nanti juga ada kebaktian sore, dan ketiga kebaktian pagi 7.30, 9.30 dan juga bahasa Inggris akan direlay ulang nanti jam 4 sore. Jadi saudara bisa mengikuti secara online jam 4 sore nanti. Dan saudara, akan ada satu event yang kita sama-sama patut doakan dan juga publikasikan, yaitu adalah Speak Roh Kudus yang ke-6 yang akan diadakan pada tanggal 18 September. Speak Roh Kudus yang ke-6 akan diadakan hari Sabtu 18 September mulai dari jam 8 sampai selesai. Lalu besokannya tanggal 19 September kita bersama-sama akan merayakan HUT GRII, dan kita saat yang sama juga akan diadakan perjamuan kudus. Kita berharap pada masa-masa demikian keadaan sudah bisa lebih membaik secara pandemi dan kita bisa beribadah secara fisik untuk mengadakan perjamuan kudus. Lalu akan ada acara Zoom yang diadakan bagi anak-anak kita, yaitu untuk sekolah minggu. Saudara bisa melihat di sini ya. Jadi yang punya anak-anak dari usia batita sampai SMP kelas 7, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera untuk mendapatkan jadwal kelas maupun juga link Zoom untuk tingkat-tingkat yang berbeda-beda.
Lalu juga akan ada Zoom untuk remaja yang akan diadakan hari Sabtu mendatang 14 Agustus dengan tema A Man Forsaken by God yang akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Raharjo. Saudara juga sudah terbit majalah kita dan saudara bisa mendownload, mengunduh secara online. Telah terbit ya. Lalu berikutnya akan ada 2 pemberkatan pernikahan dan saudara bisa melihat 2 nama pasangan, yaitu yang pertama Cahyo Adi Mulyantoro dan Felicia Sutiono hari Sabtu mendatang tanggal 14 Agustus jam 1.30 di GRI Kelapa Gading. Dan juga satunya lagi adalah Pramono Sugiarto dan Sofia Megasari hari Sabtu 21 Agustus jam 10 di Kapel Agape. Dan ada berita duka yang sebagian dari kita juga sudah tahu dan sudah mengikuti kebaktian duka tersebut, yaitu setelah berpulang ke rumah Bapa di surga hari Senin yang lalu tanggal 2 Agustus, Bapak Penatua Yahya Budi Siswanto Paramarta berumur 67 tahun dan beliau adalah anggota BP Sinode GRI, Penatua GRI Pusat, Ketua BPH Sekolah Kristen Calvin, anggota Yayasan Paradiso dan pengkhotbah awam KKR Regional. Nanti kita juga sama-sama mendoakan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir saudara, ada sebuah hotline yang saudara bisa hubungi jika saudara mengalami pergumulan atau hendak didoakan. Nanti yang akan mengangkat adalah beberapa tim hamba Tuhan sehingga bisa mendapatkan kekuatan di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Demikian pengumuman yang hendak ditekankan. Sekali lagi saya mengajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan 2 pokok doa untuk kita berdoa syafaat. Yang pertama saudara, saya mengajak kepada yang para pria, kita berdoa untuk pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk mereka bisa sigap menangani situasi pandemi seperti sekarang, diberikan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang wanita, kita berdoa untuk orang-orang yang berjuang di rumah sakit, mereka yang keluarga yang berduka juga karena kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan untuk pemerintah, baik di secara lokal maupun juga secara nasional. Tuhan boleh berikan kepada mereka ya Tuhan kepekaan untuk boleh mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan. Kami tahu betapa sulitnya di dalam begitu banyak faktor di lapangan yang harus diambil, yang harus dipertimbangkan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kepekaan di dalam mereka bersama-sama mendiskusikan sehingga keputusan-keputusan atau policy-policy yang diambil boleh menjadi policy yang mengutamakan rakyat dan juga Tuhan yang memimpin, agar ini boleh membawa kebaikan, menurunkan jumlah. Dan terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang kedua saudara, kita berdoa juga yang mengalami kesulitan secara ekonomi, secara medical, tadi kita sudah doakan. Mari kita berdoa juga untuk anak-anak di dalam pendidikan dan remaja pemuda yang masih kuliah, dan maupun juga mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam keluarga, hubungan antar keluarga. Kiranya Tuhan juga berbelas kasihan, boleh memberikan pertolongan dalam masa-masa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar kiranya di dalam masa-masa berat seperti ini kami boleh belajar bergantung sekali lagi kepada Tuhan. Biarlah masa ini boleh membuat kami bukan bergantung kepada kekuatan kami sendiri, tetapi kepada tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada sekolah, kepada murid-murid, kepada siswa yang bergumul belajar secara online. Kami berdoa juga untuk guru-guru, kami berdoa juga untuk mereka ya Tuhan, anggota keluarga di dalam relasi yang mengalami pergumulan. Tuhan kiranya boleh berbelas kasihan, boleh memberikan pertolongan, boleh memberikan belas kasihan-Mu sehingga ada rekonsiliasi, pengampunan di antara semua relasi antar manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam masa-masa pandemi, di dalam masa-masa apapun ya Tuhan, biarlah kami gereja-Mu boleh menjadi sekumpulan umat yang belajar bergantung kepada kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang mengharapkan belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh diberikan hati untuk melihat kepada kebutuhan-kebutuhan dunia ini, dan kami boleh membawa shalom,
bagi dunia yang gelap seperti ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang kedua dan yang ketiga. Setelah itu akan ada persembahan kur untuk mempersiapkan kita menerima berita firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu yang ketiga, Ya Tuhan Bimbing Aku, bait yang kedua dan ketiga. Kakimu
sangat indah. Saudara, ada beberapa pengumuman yang hendak ditekankan sekali lagi. Saudara yang mengikuti firman yang begitu limpah pada setiap hari Minggu kebaktian, tetapi bukan hanya setiap hari Minggu kita boleh mendapatkan berkat Tuhan, tetapi juga ada live streaming yang terus disiarkan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hari Senin besok akan ada satu seminar yang berjudul Organic Worldview, Doktrin Wahyu dan Fakta Hidup yang akan dibawakan oleh Pendeta Edward Wee jam 7 besok malam. Dan juga akan ada eksposisi yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong dari hari Selasa sampai Kamis. Dan hari Jumat kita akan kembali mendapatkan PA Jumat secara rutin yang berjudul Pencitraan Hikmat dan Kebodohan oleh Pendeta Yadi S5. Kalau hari Jumat dimulainya jam 6.30. Dan seperti biasa hari Sabtu saudara diundang untuk kita boleh bersama-sama berdoa syafaat setiap minggu pagi jam 6.30. Dan juga akan ada siaran Kapin Tentena 2014 jam 7 malam. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang kedua, satu bait saja, yang berjudul Anugerahnya Limpah, untuk mempersiapkan kita menerima berita firman Tuhan. Surga, berkatilah pagi ini, berkatilah setiap orang yang ikut kebaktian dengan firman-Mu yang hidup. Hidupkanlah rohani kami, firman-Mu yang kudus, bersihkanlah hati kami. Firman-Mu yang benar, memimpin kami ke dalam kebenaran. Firman-Mu yang kekal, membangkitkan pengharapan yang hidup di hari depan kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, urapi dia dengan roh-Mu yang kudus, dan berilah sinar cahaya firman yang hidup untuk memberikan inspirasi dan gairah kepada kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang suci, nama yang tinggi, nama satu-satunya, kami dapat pengharapan dan kuasa kehidupan. Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membicarakan tentang penghakiman yang keempat, yaitu dibinasakan kota Sodom dan Gomora. Sebenarnya ayat-ayat mengenai penghakiman terhadap beberapa kota ini hanya beberapa kalimat saja. Tetapi lebih banyak yang bicarakan adalah apa yang menjadi penyangkutan terhadap anak-anak Tuhan yang diserempetkan di dalam penghakiman orang kafir yang keji ini, yaitu rumah tangga orang amat Tuhan daripada Lot, istri dan kedua anak perempuan. Menurut catatan Alkitab, Lot masih ada anak laki, tapi tidak ada sangkut dan tidak dicatat di sini, atau sudah meninggal, atau kabur, atau tidak menyatakan diri mengikuti peristiwa ini. Saudara-saudara, perbandingan antara Abraham dan Lot menjadi sangat jelas di dalam catatan bagian pasal 19 dari kejadian ini. Abraham dipanggil keluar
dari Mesopotamia, dari kota Ur, dan dia pindah ke Haram. Sesudah dia Haram sampai papanya mati, dia baru bisa mengikuti pimpinan Tuhan sampai ke Kanaan. Waktu itu dia umur 75. Berapa jauh, berapa susah, berapa perbedaan antara kesuburan yang di Mesopotamia dan tanah-tanah yang begitu bejat dan rusak di Kanaan. Itu kita bisa lihat dengan jelas. Jadi panggilan Tuhan bukan membawa orang makin subur, makin kaya, makin lancar, makin sukses. Tapi pergi ke tempat yang lebih sulit, lebih immoral, lebih rusak. Tetapi Abraham taat. Sedangkan panggilan secara paksa supaya Lot dan keluarga keluar dari tanah Sodom dan Gomora itu begitu jelas. Tetapi Lot sama sekali terpaksa. Dan dia tidak suka. Dia tidak ingin meninggalkan Sodom. Karena ini pilihan dia. Saudara-saudara, jangan sembarangan menetapkan pilihan kita sendiri. Kalau kita apapun mau pilihan kita sendiri, mungkin kita akan menjadi orang penyeleweng yang akhirnya dibuang oleh Tuhan. Apakah pekerjaanmu pilihanmu sendiri? Apa istrimu pilihan sendiri? Apakah cara hidup pilihan sendiri? Apakah hari depan arahnya engkau tentukan sendiri? Sendiri. Istilah diri inilah selalu sumber kecelakaan. Keinginan diri ditambah dengan nafsu paksa diri itu selalu sumber penyelewengan. Waktu Tuhan Allah berdasarkan diri dia yang tidak mungkin bersalah, yang benar, suci, dan yang penuh cinta kasih abadi, menetapkan untuk menciptakan manusia yang mempunyai diri di dalam ciptaan ini. Itu sebenarnya memilih sesuatu resiko yang paling besar, menciptakan krisis yang paling krusial untuk dia sendiri. Itu sebab manusia diizinkan Tuhan berada, exist, dan mempunyai diri di dalam dirinya manusia. Ini adalah diri di luar diri yang benar, diri di luar diri yang suci, diri di luar diri yang mempunyai kebenaran selama-lamanya, yang boleh berada di luar diri Allah. Nah, inilah kebahayaan yang terbesar di alam semesta. Waktu Tuhan menciptakan diri di luar diri dia yang benar, suci, kasih, bajik yang abadi. Yesus sudah satu-satunya mungkin melawan Tuhan adalah manusia. Satu-satunya yang tidak menjalankan kehendak Tuhan adalah manusia. Satu-satunya memberontak manusia di antara dunia ciptaan yang bermateri adalah manusia. Meskipun memang malaikat pun diciptakan ada diri di luar diri Allah. Sehingga dari malaikat sampai manusia yang mempunyai autonomi ini menjadi ancaman besar bagi Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kita melihat dari seluruh kitab suci ada prinsip, yaitu barang siapa yang mentaklukkan diri ke dalam diri Allah, itu mulai menjadi benar. Manusia yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh diri ke dalam diri Allah, itu adalah sebab manusia dibenarkan oleh Tuhan Allah. Itu adalah sumber manusia berjalan di dalam kebenaran. Tapi pada waktu manusia mengambil keputusan mengikuti nafsu diri yang berbeda dengan kehendak Allah di dalam dirinya Allah, itu menjadi penyelewengan,
menjadi permulaan kebinasaan dan perpisahan antara manusia dari diri yang benar, suci, bajik, kasih yang kekal. Di sini kita melihat bedanya Abraham dan Lot adalah menyerahkan diri ke dalam diri Allah dan mentegaskan diri luar diri Allah. Pada waktu Lot memutuskan untuk pindah pelan-pelan mendekati Sodom dan Gomora, itu mulai dari bahayanya di dalam sisa hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu Lot hidup berapa tahun umurnya, tidak tahu istri Lot hidup berapa lama adanya, tidak tahu tentang lain orang dari keluarga Lot hidup berapa lama, tapi hidup yang penuh dengan kegagalan, mulai dari keinginan diri memilih segala sesuatu mengikuti nafsu diri. Saya bersyukur kepada Tuhan, waktu saya menentukan menikah dengan seorang yang saya senang Tuhan tidak kasih, itu menjadi satu kelukaan terberat dalam hidup saya. Akhirnya Tuhan memberikan seorang istri bukan atas kemauan diri, tetapi makin lama makin saya sadar itulah pilihan yang terbaik dari Tuhan. Kami sudah menikah 50 tahun genap sampai tahun ini. Dan kami percaya tidak mungkin ada lebih baik daripada apa yang Tuhan tetapkan. Itu sebab kalau banyak rencana yang kita inginkan menurut kita sendiri tidak diberikan oleh Tuhan, jangan mengeluh. Semua yang diizinkan dah tentu terbaik. Semua yang dilarang oleh Tuhan mungkin menjadi terbaik. Mari kita belajar menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan belajar daripada pimpinan Dia yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saudara-saudara, Lot menuju Sodom dan Lot menjadi orang kaya. Lot mempunyai rencana sendiri, mungkin dianggap lebih pintar daripada rencana Tuhan. Mengapa Tuhan mesti pindahkan orang yang sudah subur, sudah kaya, sudah besar di dalam kota Ur untuk menuju ke tempat yang immoral, yang dewa-dewi, ilah-ilah palsu, begitu diingini oleh orang-orang yang di Kanaan. Mengapa Tuhan membiarkan orang yang sudah dapat berkat besar menjadi miskin, sulit, menjadi tanah kering, tanah yang kurang subur? Lot tidak tentu setuju pimpinan Tuhan. Lot tidak setuju apa yang dikehendaki Tuhan. Ini agama yang baik, tapi agama yang merugikan saya. Sampai hari ini kita melihat banyak orang Kristen yang tidak setuju pimpinan Tuhan. Mereka memilih sesuatu atas kehendak sendiri, dan mereka pikir inilah kepintaran manusia yang melampaui pimpinan Tuhan. Sehingga menjadi orang Kristen yang imannya Kristen, tapi hidupnya sekular. Menjadi orang Kristen yang mengikuti agama Kristen, tetapi di dalam kesukaan hatinya lebih condong kepada hidup duniawi. Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu, hidup secara sekular. Dengar firman Tuhan, tapi dalam segala sesuatu pilihannya atas kemauan sendiri. Orang Kristen begitu banyak sekali. Banyak sekali. Karena mereka di antara memilih taat kepada Tuhan, lalu melalui penyangkalan diri mendapat hidup kekal, sama mengikut kemauan sendiri, lalu bebas dan akhirnya binasa. Mereka tidak mau ikut prinsip Alkitab. Ini hanya dua jalan, taat
penyangkalan, dan hidup kekal. Bebas, berontak, dan binasa. Ini dua jalan, yang satu sempit, pintunya kecil, yang menemukan jalan ini juga sedikit. Yang satu besar, pintunya lebar, yang ikut itu banyak, tapi menuju kabar kebinasaan. Ajaran Alkitab konsisten dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ajaran Alkitab konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Seluruhnya mempunyai prinsip yang tidak pernah kompromi. Lot memilih istri bukit atas kemauan sendiri. Istri ikut-ikut menjadi orang beriman kepada Tuhan. Terus pada saat penentuan hari depan, nonjollah dirinya lebih penting dari Tuhan. Saat ujian, saat krisis, itulah saat menyatakan kerohanianmu sampai di mana. Justru bukan saat subur, saat taat, saat kelihatannya kaya lancar, dan saat ujian datang. Pada waktu firman Tuhan berkata, you should choose this way. The difficult way, the narrow way, the difficult way, you chose this. Engkau mulai berontak, disitulah menyatakan kerohanianmu sampai di mana. Saudara-saudara, kelihatan baik-baik beriman kepada Tuhan, sama-sama mempunyai firman Tuhan, sama-sama mentaati sebagian, lalu berjalan di dalam hidup seperti orang Kristen, tapi di dalam keluarga, istri yang tidak dengar baik-baik firman Tuhan, anak-anak yang mengerti separuh-separuh firman Tuhan, yang kelihatan ikut di dalam beberapa peraturan, di dalam peraturan yang lain mereka menyeleweng, menyatakan kehendak sendiri yang tidak bertanggung jawab. Engkau tidak sadar, engkau lolos. Itu menyimpan bahaya, potensi yang permulaan tidak kelihatan. Hari Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Dia begitu mengasihani dan kirim 3 malaikat. Di antaranya satu adalah Kristus sebelum inkarnasi. 2 adalah pesuruh rohani yang dikirim. 3 turun kepada Abraham dan mulai bicara tentang Sodom Gomora akan dibinasakan. Pada waktu Abraham menerima 3 malaikat ini, dia pakai kesempatan yang hanya satu kali ini, bicara dari hati ke hati sedalam-dalamnya, mau mengerti kehendak Tuhan itu apa. Akhirnya mereka bicara sampai harus binasakan, dan Abraham tanya, perlukah binasakan semua? Bagaimana kalau ada orang baik, kalau orang benar, meskipun mereka masih tinggal di tengah-tengah Sodom, tapi kalau mereka orang benar, Tuhan engkau membinasakan sekaliguskah? Tidak, sebenarnya Tuhan yang mengadili seluruh muka bumi melakukan hal yang tidak adil. Maka dia memberanikan diri menanya kalau 50, 40, akhirnya turun 30, 20 sampai 10 orang benar di Sodom Gomora. Masa engkau membinasakan kota yang besar seperti ini? Tuhan berjanji jikalau ada 10 orang benar di Sodom Gomora, saya akan spare. Biarkan mereka tidak usah mati. Kalimat ini selesai pada angka 10. Maka malaikat itu pergi daripada Abraham. Tapi sebelum itu, untuk mempunyai waktu yang cukup menolong orang yang benar di Sodom, di antara 3 malaikat 2 dikirim pergi ke Sodom, masuk ke dalam Lot. Lot orang yang takut kepada Tuhan, orang beriman, orang yang melayani dan sangat menerima tamu.
Apalagi dia tahu ini dua adalah malaikat dari Tuhan. Dia terima, silakan masuk, berikan hidangan, jangan tinggal di luar. Kedua malaikat berkata, kami akan tinggal di tengah-tengah jalan, tidak masuk rumahmu. Oh, tidak bisa, silakan masuk. Karena Lot mengetahui kota itu sudah jahat sekali. Malam-malam di tengah-tengah kota, mungkin ketemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melakukan kejahat apapun yang bisa dilakukan itu. Orang tua itu terpaksa masuk rumah Lot, makan bersama, lalu disediakan tempat tidur. Ketukan pintu dari luar, berkumpul ratusan orang, laki-laki yang mau semaunya melakukan seks, mau melakukan segala sesuatu menurut inginan mereka. Ketuk pintu dengan kasar dan keras. Lot, keluarkan dua orang yang masuk ke dalam pintumu tadi. Biar mereka dilepas ke sini. Kami akan melakukan kepada mereka semaunya kami. Apa itu? Apa itu semaunya kami? Lot langsung mengerti ini laki-laki sedang berbirahi, ingin bersetubuh dengan orang laki-laki. Ingin melampiaskan nafsu seks mereka. Lot buka pintu berkata, jangan lakukan itu. Kalau engkau mempunyai nafsu yang meluap, saya serahkan dua anak perempuan saya yang masih perawan. Silakan lakukan itu semaumu. Mereka bagaimanapun tidak setuju. Mereka tidak suka perempuan. Mereka maunya orang laki-laki itu keluarkan. Biarkan kami bersetubuh dengan mereka. Akhirnya Lot tidak kuat melawan. Maka malaikat tidak mau Lot banyak bicara. Langsung malaikat itu menarik Lot ke dalam pintu. Lalu ditutup pintu itu. Dan memberikan kebutaan kepada ratusan orang di luar. Menjadi pusing, tidak tahu pintu di mana. Tidak tahu arah di mana. Dan di situ malaikat berkabar Lot, siapa orang di rumahmu dan siapa orang yang bersangkut paut dengan rumahmu, yang lahir di rumahmu, yang milikmu, ada budakkah, ada pekerjakah, yang ada hubungan dengan kamu, semua saya akan menolong. Dari kalimat ini engkau mengetahui cinta Tuhan begitu besar. Dia bukan membiarkan orang benar mati, dibinasakan beserta mereka yang dihakimi oleh Tuhan di Sodom dan Gomora. Dia malah memberikan tambahan anugerah. Anyone born in your family, your children, your servant, and anyone has a relationship with you, let them be saved. Saudara, ini anugerah Tuhan mengingatkan kita. Jangan kita anggap anak-anak kita orang-orang kita. Pembantu pun itu Tuhan mau kita menyelamatkan mereka. Orang yang lahir di rumahmu, orang yang kerja di rumahmu. Mari kita semua memperhatikan. Inilah hidup orang Kristen yang baik. Lalu waktu itu mereka memberikan perintah ini kepada anak perempuannya dan juga kedua menantu yang belum menikah, yang akan menjadi bakal menantu Lot di rumah itu. Mari kita keluar. Karena kota Sodom, Gomora akan dimusnahkan dengan api belalang dari surga. Yang membicarakan Lot, yang dengar istri, dua anak-anak perempuan, dan dua menantu yang akan datang. Tetapi sikap mendengar firman Tuhan semua lain. Ada orang mendengar firman dengan hati penuh perasaan harus takut, harus taat, dan harus jalankan firman yang didengar. Tapi ada yang mendengar firman Tuhan anggap ini cuma satu teori kok. Tidak usah dijalankan, tidak apa-apa. Minggu depan masih ada kesempatan dengar firman Tuhan. Jadi rutin kita dengar khotbah. Rutin kita ikut kebaktian. Hanya hari ini saja. Ada orang mengatakan itu kan teori.
Setiap agama ada teorinya. Kebetulan saya agama Kristen. Saya dengar ini. Tapi siapa tahu teori agama lain lebih baik. Siapa tahu yang di sini pura-pura, yang di sana sungguh-sungguh. Siapa tahu yang di sini berkuasa kurang, yang di sana lebih sungguh-sungguh terjadi. Masakan saya dilahirkan di dalam keluarga Kristen, maka Kristen semua itu kebenaran. Agama yang lain, siapa tahu kebenaran di situ jauh lebih kental dan lebih kuat, lebih suci, lebih benar dari sini. Ya, karena sudah dilahir dalam keluarga Kristen, dengarlah, toh itu tidak ada ruginya. Saudara-saudara, kita melihat di dalam rumah Lot, istri Lot, 2 anak perempuan Lot, dan 2 bakal menantu daripada Lot. Semua mempunyai sikap yang berbeda. Lot menerima perintah dan nubuat daripada malaikat, tahu inilah hari terakhir, ini akan binasa. Dia mulai takut, tapi di antara takut sama Tuhan dan cinta sama harta yang sudah diraih, yang sudah dikumpulkan banyak, bergudang-gudang, itu harus ada pilihan. Sekarang mau taat firman Tuhan, buang semua harta, atau mau memelihara harta sekaligus memperhatikan firman Tuhan. Ini Lot. Istri Lot sudah mendengarkan firman Tuhan, hatinya tetap mencintai harta, dan dia tidak tahu harus bagaimana pilih. Pokoknya suami yang lebih berkuasa, ikut dia saja. Kedua anak perempuan sudah dari kecil dipaksa ke sekolah minggu, dengar firman Tuhan, baca kitab suci, dan sekarang bilang, udah papa kan orang tua kita, dia mau apa kita jalan aja, maka ikut. Malaikat menutup pintu, mengkacaukan orang jahat, dan sekali dari pintu belakang tarik semua orang. Kedua laki-laki bakal menantu tidak mau ikut. Maka mereka sikapnya ada. Tidak mungkinlah kota besar seperti Sodom dan Gomora bisa dihancurkan. Tidak mungkin rumah begitu gedung, begitu semua bangunan begitu besar. Tuhan ada kuasa apa sih? Tuhan itu siapa? Hahaha. Mereka mentertawakan peringatan dan nubuat daripada malaikat dari Tuhan. Dan mereka tidak mau ikut. Akhirnya mereka keluar dari pintu dan 4 orang, Lot, istri dan 2 anak, itu dipaksa ditarik keluar dan lepas dari kebahayaan di situ, menuju ke pintu kota dan meninggalkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, di dalam kitab suci hanya 1 kali mencatat kebahayaan sebesar ini, dan hanya 4 orang yang ditolong. Tuhan bermaksud menolong. Tuhan memberi peringatan. Tuhan mengirim malaikat. Tuhan mencegah orang jahat melukai anak-anaknya, dan Tuhan paksa mereka keluar. Begitu keluar dari pintu itu, malaikat berkata, jalan cepat. Sebelum engkau sudah keluar dari pintu itu, saya tidak akan turunkan api. Sehingga ini ada batas. Di dalam pintu Sodom, Gomora, di dalam tembok kota Sodom, Gomora, itu tempat binasa. Di luar ini batasan engkau diselamatkan. Saudara-saudara, setelah ditarik keluar, begitu meninggalkan kota, api belarang turun dari surga, jatuh ke atas kota-kota Sodom, Gomora, dan sekitar beberapa kota kecil. Baru mereka keluar, mereka dikejutkan dengan api begitu besar, bencana begitu dahsyat, turun dari surga, langsung bakar. Saya kira berapa minggu ini engkau sudah melihat api di California, api di Krika, api di beberapa negara di Eropa yang begitu besar. Kapal terbang terus memberikan obat pemadam,
tetapi tidak ada satu tempat yang berhasil. Di Kanada, di California, di Yunani, yang mati sudah banyak. Boleh bayangkan api yang serentak menghancurkan semua penduduk, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, pohon, rumput padang di sekitar Sodom Gomora, di tengah dataran orang jahat itu. Berapa besar adanya. Saudara, suhu terlalu tinggi, api terlalu besar. Orang merasakan kehangatan, kepanasan yang sulit ditahan. Mestinya lari cepat. Tetapi Alkitab mencatat, Lot minta sama malaikat, jangan jauh-jauh. Dekat sudah masuk kota sini, tidak ada yang itu mati biar. Saya sudah selamat, saya sudah cukup. Nah, inilah orang rohaninya yang tidak dilatih untuk mau hidup limpah, tapi mau hidup sederhana, asal tidak mati sudah cukup. Banyak orang Kristen seperti ini. Banyak orang Kristen tidak tuntas menjalankan kehendak Tuhan. Pokoknya cukup-cukup, pokoknya tidak mati, pokoknya aman sudahlah Tuhan. Mengapa mesti bawa keluar saya dari Sodom Gomora? Dagang saya di situ, kantor saya di situ, usaha saya di situ, gudang saya di situ, pintu dari para brankas yang penuh banyak emas ada di situ. Setelah selesai, saya kembali lagi, mulai lagi dari nol. Tuhan, mengapa sih memberikan kesulitan begitu besar kepada saya? Tahu tidak, puluhan tahun saya berdagang di situ. Berapa banyak keringat, berapa banyak tenaga yang saya curahkan untuk mendapatkan apa yang menjadi keuntunganku. Sekarang tidak, engkau peduli. Engkau suruh saya keluar. Inikah perintahmu? Inikah kekejamanmu? Inikah disiplinmu yang saya sebenarnya sulit menjalankan? Begitu keluar, dekat sekali dengan Sodom. Baru keluar, anaknya ikut papanya jalan. Istrinya nolek ke belakang. Karena hatinya di dunia. Hatinya tidak di Tuhan. Barang siapa yang mencintai dunia, hati cinta kepada Tuhan tidak ada di dalam dia. Demikian dicatat di dalam 1 Yohanes, if you love the world, there's no place for the love to Father in your heart. Alkitab cuma satu kali bicara satu orang menjadi teladan, persis seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus. Barang siapa yang memikul cangkul, tetapi mukanya menoleh ke belakang, tidak layak menjadi muridku, tidak layak mengikut aku. Maka di dalam perjanjian lama buku pertama sudah ada teladan bagaimana orang yang mengikut Tuhan yang bercabang hati. Elias berkata di Gunung Karmel, sampai kapankah hatimu bercabang? Jikalau Yehova itu Tuhan, taatlah kepada dia. Jikalau Baal itu Tuhan, taatlah kepada dia. Engkau tidak boleh mencabangkan hatimu. Sampai kapankah? Hari ini kembali kepada Tuhan. Lot begitu putar kepalanya, Tuhan mengetahui inilah arah rohaninya. Faith is the direction of your spirit. Saya harap berkhotbah panjang lebar mengenai 6 definisi iman. Iman adalah arah rohani. Iman adalah pegangan rohani. Iman adalah kunci rohani. Iman adalah langkah ketaatan rohani. Iman adalah kepercayaan untuk menerima segala gudang dan kelimpahan dari rohani. Di dalam 6 minggu, kira-kira 27 tahun yang lalu. Saudara-saudara, waktu engkau berarah kepada dunia, Tuhan sudah mengetahui hatimu tidak ada pada Tuhan. Sudah boleh berhenti menjadi orang Kristen. Sudah boleh dihukum menjadi tiang garam
engkau sudah boleh mati, tidak usah ikut Tuhan lagi. Tuhan tidak memerlukan orang Kristen yang mengikut Dia dengan paruh hati. Tuhan tidak memerlukan orang yang mengikut Dia dengan ragu-ragu. Go your way. There's no portion in the kingdom of God for people like you. Ini pengajaran masih kurang cukup berat. Keluar daripada Sodom, hatinya masih di Sodom. Sudah lepas dari tembok, mati sama seperti orang di dalam. Ini adalah orang Kristen yang menjadi orang in the cost di gereja, tapi kiriman daripada orang luar. Saya percaya di luar, di dalam daerah orang-orang yang di luar agama Kristen, banyak orang kaum pilihan yang sementara dititipkan di agama lain. Tetapi saya juga percaya di banyak orang pendeta atau majelis atau orang Kristen yang sudah namanya Kristen, juga ada titipan iblis yang sementara in the cost di tengah kita. Jangan kira di antara murid Yesus semua diselamatkan. Terbukti pendeta generasi pertama namanya Yudas adalah orang binasa. Jangan kira gereja yang jelek, agama lain tidak orang Kristen. Atau kaum pilihan dititip sebentar, akhirnya akan dipisahkan, akan dikumpul bersama dengan kelompok domba Tuhan yang asli. Siapakah engkau? Sekarang kita akan melihat 4 macam orang Kristen. Pertama, jenis Lot. Kedua, jenis Nyonya Lot. Ketiga, jenis kedua anak perempuan. Dan keempat, jenis Abraham. Inilah mewakili 4 macam orang Kristen yang beda-beda rohaninya dan sangat menakutkan kalau kita mengetahui akibat hidup mereka begitu berbeda. Abraham taat, Abraham penuh iman, Abraham berlangkah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus seumur hidup. Meskipun banyak kelemahan, dia pernah menipu berapa kali dan dia pernah kurang mentaati semua firman Tuhan. Tapi secara keseluruhan dia tidak pernah melawan Tuhan. Ini hidup orang Kristen macam pertama. Orang Kristen macam kedua seperti Lot, mengikuti Abraham, tetapi ikut dari permulaan, tidak ikut sampai ke sesudahan. Ikut dari awal, tidak sampai akhir. Ikut di tengah-tengah format sesuai orang Kristen dan semua syariat sebagai orang Kristen, tapi hatinya tidak utuh. Ketiga adalah seorang yang ikut suami seperti Nyonya Lot, dari muda nikah sama Lot, melahirkan anak untuk Lot, tetapi dia dengar firman Tuhan, tak pernah memperhatikan, tak pernah tuntas, dengar-dengar senyum di dalam, dengar-dengar ragu di hati, dengar-dengar tidak terlalu sesungguhnya mengikuti. Inilah nyonya-nyonya orang Kristen atau suami-suami orang Kristen yang paruh hati mengikuti luarnya, lahiriannya, peraturan Kristen saja. Macam keempat adalah anak-anak Lot juga menjadi orang Kristen. Dari kecil ikut sekolah minggu, dari kecil dengar firman Tuhan, dari kecil dibesarkan menjadi anak-anak orang Kristen. Disebut waktu anak pintar ya, anak baiknya, anak bagus ya, engkau seperti papa ya, sering ke gereja ya. Tapi hatinya mengatakan, selain saya mengikut papa, saya masih suka porno di dalam saya punya handphone. Saya masih mengetahui teman saya suka baca bab
buka pakaian untuk anak laki-laki. Ini perempuan yang kelihatan ke gereja, kelihatan beriman, tapi kelakuannya sudah ikut Sodom Gomora. Karena hidup di tengah-tengah mereka. Semua tindak tanduk, gerak-gerik, pikiran, kelakuan daripada sebelahnya yang non-Kristen sudah secara subconscious, secara kurang sadar masuk cap di dalam hati anak perempuan yang mungkin cantik sekali, mungkin sangat menggiurkan, dan mungkin sangat bagus badannya. Dan mereka pikir, saya kan ciptaan Tuhan. Mengapa begitu cantik? Untuk disukai pria. Mengapa badan saya begitu seksi? Karena banyak orang laki perlu. Tetapi saya sudah kadung dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Saya sudah biasa ikut kebaktian setiap minggu. Saya sudah biasa dituturkan papa dengar khotbah firman Tuhan baik-baik. Tetapi papa ketat, mama tidak. Jadi di tengah-tengah pemilihan saya harus ikut orang tua yang kolot. Orang tua yang sangat-sangat kuno. Atau ikut mama yang lebih modern. Pengajarannya lain kok. Menjadi istri orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, mempunyai tugas mendidik anak harus sesuai dengan rencana Alkitab. Saudara-saudara, di dalam 4 jenis orang Kristen, Abraham, Lot, istri Lot, dan anak perempuan dua-dua dari Lot, semua mempunyai mutu iman, mutu kerohanian yang berlain. Jangan nebeng berkata, saya anaknya keluarga suci. Saya anak pendeta. Saya anak pendeta. Anak tua-tua. Pasti saya ikut. Kalau papa ke surga, saya tarik kakinya, saya ikut. Saudara-saudara, Billy Graham mempunyai seorang anak perempuan cerai 2 kali. Dia mempunyai anak laki-laki yang pernah narkoba dan jatuh di dalam dosa, selalu membius diri. Jangan kira papanya beres, semua beres. Setiap orang bertanggung jawab dan setiap orang dihakimi menurut kelakuannya yang baik atau tidak baik. Pada saat rahasia Kristus mengadili semua orang. Ini kitab Roma pasal 2 mencatat ayat seperti ini. Saudara-saudara, Abraham, Lot, meskipun keponakannya. Lot itu Lot, nyonya Lot, meskipun tidur bersama di dalam satu keluarga. Nyonya Lot, kedua anak perempuan Lot. Mereka mempunyai pengaruh dari sekitar, mempunyai kebiasaan ditumbuk, dan mempunyai kebiasaan bagaimana mengikuti kerelaan diri sendiri yang tidak sesuai firman Tuhan. Itu adalah tanggung jawab setiap pribadi. Saudara-saudara, tidak ada karcis keluarga, papa masuk, semua masuk surga. Tidak ada. Everyone should pay your own response. Saudara-saudara, waktu Paulus dan Silas berada di penjara, akhirnya orang yang memimpin penjara itu kaget. Dan saudara-saudara, Paulus dengan mempunyai kuasa lebih besar, menggoncangkan penjara sampai pintu terbuka, kunci lepas. Orang itu sudah ketakutan. Mereka akhirnya keluar dan bawa sekeluarganya untuk dibaptiskan. Karena apa? Bukan mereka yang mempunyai pengalaman. Mereka harus membawa istrinya, anaknya satu-satu bertanggung jawab, beriman kepada Tuhan. Ini menjadi sesuatu contoh yang disebut kau kalau percaya Tuhan, kau dan sekeluargamu akan diselamatkan. Tidak berarti beli tiket family, lalu orang yang menjadi kepala keluarga diselamatkan semua. Tidak.
mereka harus satu-satu dibawa, dibaptiskan secara individu. Nah, ini ada perintah yang mengandung kewajiban untuk setiap pribadi bertanggung jawab. This is a commandment. Everyone should be saved. But in this commandment, including everybody should have your own responsibility before God. Kalau mereka sesudah keluar, ternyata pilihan itu tidak cocok. Maka mereka berkata, Lord, engkau minta di sini, saya sementara mengabulkan engkau. Ini akan diselamatkan. Kota Zoar yang kecil ini tidak dibinasakan. Tidak seperti Sodom dan Gomora. Tetapi ini bukan rencana asli. Ini hanya tempat penginaman sementara. Lalu engkau mesti keluar dari sini. Sesudah itu tidak kelihatan pimpinan malaikat lagi. Saudara, jangan kira doamu didengar oleh Tuhan. Lalu engkau akan selama-lamanya terus free. Terus bebas mendapat anugerah Tuhan yang gratis selama-lamanya. No. Sudah sampai satu tahap mereka tinggalkan, biar mereka pergi sendiri. Dan akhirnya Lot sendiri sadar, ini Zoar, ini satu kota kecil, bukan tempat kekal. Karena api yang besar, negara Sodom Gomora yang dihancurkan, telah membuat dia takut, dia harus keluar lagi tempat itu. Saya mau tanya, kenapa dekat di situ? Saya pikir kemungkinan Lot berkata, ini kan dihukum. Hukuman kan sementara. Setelah sementara, hukuman selesai, saya mau kembali lagi. Saya kembali lagi mengembalikan usahaku, dagangku yang sudah terlantar selama pembakaran Sodom dan Gomora. Dan saya akan revive my business. Akan mengembalikan dagangku, mengembalikan usahaku. Karena satu kali hancur, mungkin bangkit lagi. Tapi Tuhan tidak izinkan. Dia akhirnya tidak bisa tinggal di situ. Dia sendiri lari ke gunung. Dan ini adalah pimpinan Tuhan yang terakhir. Lari ke gunung itu tenaganya sangat melelahkan. Lari naik gunung itu perlu tenaga yang sangat-sangat membuat dia habis kekuatan, aus, capek, dan lemah. Saudara-saudara, Lot dan anaknya sekarang sisa 3 yang tidak mau meninggalkan kesusahan, tidak mau mendengar peringatan, biar dia mati di tengah jalan. Sekarang Lot ke atas gunung, tinggalkan tempat, dan dia tidak pergi cari Abraham. Dia kira dia masih mau bersandar kepada kuasa sendiri. Karena apa? Sudah biasa mengikuti kemauan diri. Saudara-saudara, anak-anak kita kalau sudah satu kali dengan diri, mandiri, merasa diri cukup, mereka mulai merasa, kenapa saya harus bersandar kepada papa, harus terus mengikuti kemauan papa. Saya mau belajar mandiri. Bukan tidak boleh, tapi dirimu harus diserahkan ke dalam diri Kristus dulu. Seperti Yesus berkata, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sehingga Tuhan, engkau mau atau tidak mau mensingkirkan cawan ini daripada aku, silakan engkau yang tentukan. Saya yang taat. Kristus menjadi teladan tertinggi. Apa artinya surrender yourself? Ada artinya deny yourself. Apa artinya fully surrender to your Father and deny yourself? Saudara-saudara sekalian, Lot sekarang tidak dapat pengajaran. Dia tidak sadar Abraham benar, dia salah. Satu kali pisah dari orang tua, dia kira dia selamanya tidak usah kembali lagi.
Dia tidak cari Abraham, tidak mengaku salah, tidak sedih karena dosanya, tapi dia lebih pegang teguh prinsip sendiri. Saya mulai dari nol. Saya bukan minta tunduk kepada pamanku yang namanya Abraham, tapi sekarang saya berjuang dari nol lagi. Mungkin masih bisa. Istri sudah tidak ada, masa muda sudah lenyap, tenaga anak muda sudah tidak ada. Dia sudah tua, dia hanya pergi ke tempat yang gersang, yang di atas gunung, di dalam satu lubang supaya lebih aman. Tidak ditiup oleh angin yang dingin, tidak akan dirusak oleh lingkungan dari luar. Menjaga diri di dalam gua, seorang tua sebatang kara, tak ada nyonya, dan dia tinggal dengan kedua anak. Penghakiman terhadap Sodom dan Gomora, seperti apa yang saya tadi katakan, Alkitab cuma catat berapa kalimat saja. Yehova menurunkan api dan belerang dari Yehova yang di surga. Saya kaget waktu saya muda membaca ayat ini. Apa artinya? The Lord send down the fire from heaven, the place of Yehova. Yehova di bumi menurunkan dari Yehova di surga api dan belerang untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Sekarang kita melihat cabangnya. Yehova yang ada di bumi mengirim api dari Yehova yang di surga untuk menghancurkan kota Sodom Gomora. Di sini lebih jelas mengatakan Yehova yang datang ke Abraham itu ada Yehova yang di bumi. Lalu dia mengirim api dari surga, Yehova yang di atas langit untuk menurunkan kecelakaan dan hukuman kepada Sodom Gomora. Yehovanya pribadi lain. Setelah makin maju, makin kita mengerti sampai di perjanjian baru kita sadar berbeda-beda pribadi, dan hanya satu yang pernah dari surga ke bumi dilahirkan menjadi manusia, inkarnasi menjadi pengantara dan juru selamat Yesus Kristus. Maka kita memastikan yang bicara sama Abraham tentang kebinasaan Sodom dan Gomora itu adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan, seperti malaikat yang turun naik dari surga ke bumi di dalam mimpinya Yakub. Saudara-saudara, ini sekarang Yesus yang sebelum inkarnasi berada di bumi melangsungkan penghakimannya. Sampai di Yohanes baru kita tahu pada akhir zaman Allah Bapa menyerahkan hak menghakimi seluruh dunia kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah satu pengertian bahwa hanya Allah pencipta, hanya Allah penebus, hanya Allah pengwahyu, dan hanya Allah penggenap, dan hanya Allah penghakim. 5 peristiwa dan karya terbesar dari Allah tidak pernah diberikan hak kepada siapapun yang mencipta Allah, yang menebus Allah, yang mengwahyu Allah, yang mengkonsumasikan penggenapan Allah, yang menghakimi seluruh dunia Allah, yang mencipta Allah Bapa, yang menebus Allah Anak, yang mengwahyu Allah Roh Kudus, yang menggenapkan Allah Kristus, yang menghakimi Allah Anak Allah yang tunggal akan datang lagi. Di sini Allah Bapa tugas yang paling penting mencipta. Meskipun dia berbagian di dalam menebus, menwahyukan sama seperti Kristus, pelayan paling penting menebus, meskipun dia berbagian tidak mencipta, menwahyukan.
Allah Roh Kudus mengwahyukan. Ini tugas paling pertama. Tapi dia juga ikut mencipta dan mentebus. Tetapi dua hal yang menggenapkan hanyalah Kristus. Yang menghakimi juga adalah Kristus. Karena yang menggenapkan adalah untuk menyempurnakan ciptaannya. Ini adalah yang disebut consummation. Menghakimi adalah menghancurkan yang dicipta, yang dibuang oleh dia. Ini namanya the final judgment. Di dalam 5 pekerjaan Tuhan yang paling besar, Kristus berandil menebus, menggenapkan, dan menghakimi seluruhnya. Kenapakah dia menggenapi? Karena dia adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, Sang pencipta permulaan dan sang penggenap kesempurnaan. Mengapa dia yang menghakimi? Karena dia beri hak oleh Tuhan untuk menjadi pengadil untuk seluruh umat yang dicipta semenjak hari kejadian sampai hari terakhir di dalam dunia kiamat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab pada waktu Yesus berkata, Tuhan Allah telah memberikan hak kepada anaknya untuk menghakimi seluruh dunia. Ini mulai dari kejadian pertama kali. Yehova menurunkan api dari Yehova yang di surga untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Api turun lebih besar daripada api liar yang kita lihat di California, yang di British Columbia, yang berada di Yunani, berada di Turki hari-hari terakhir ini. Menakutkan. Tidak ada orang bisa menemukan. Sejak tahun lalu saya tuh berpikir, api liar di California itu dari mana? Saya mempunyai tanggap yang sembarangan. Sengaja bikin Amerika kacau dengan membakar hutan di California pegunungan. Tapi baru 3 minggu yang lalu saya baru mengetahui api liar itu disebabkan oleh Raja Wali. Saya kaget. Kenapa elang Raja Wali bisa membuat? Karena dia melihat di mana api, dia ambil benih api itu, dia bawa hati-hati ke gunung, lalu membakar sebagian. Karena dia mau tangkap binatang yang berada di pohon-pohon pendek itu, lari sini, lari sana. Dia bikin keliling itu dibakar supaya binatang tidak bisa lari. Lalu dia sergap dari angkasa untuk menerima binatang yang terkurung di tengah api itu. Saya sudah puluhan tahun dah mengerti dari mana api liar kok bisa sampai ratusan kilometer dibakar. Baru 3 minggu yang lalu saya mendapatkan satu pengertian. Erang Raja Wali bisa menciptakan api liar di pegunungan, di lereng gunung, di hutan yang berada di luar kota. Saudara-saudara, tetapi itu api terlalu kecil. Akhirnya menjadi besar, ratusan ribu orang mesti pindah rumah, dievakuasi. Mereka ditolong oleh orang-orang pemerintah. Tetapi tidak seberat api yang besar Sodom Gomora. Satu kali turun, seluruh kota hancur. Di dalam beberapa hari kota itu dibasmikan. Semua manusia, semua binatang, dan semua tumbuh-tumbuhan. Pada pagi-pagi Abraham bangun. Dari gunung dia melihat ke dataran. Dia lihat kepada plain yang luas itu. Dia lihat seperti api yang naik ke atas langit. Seperti tempat di mana manusia membakar itu porselin-porselin. Membakar akan periuk-periuk, apinya besar. Tapi ini sebesar kota-kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, Abraham berusaha mencintai keponakannya. Dari kecil dipelihara, diterima menjadi anak sendiri, dibesarkan, dididik, diberi pengajaran tentang iman Kristen, dididik tentang takut kepada Tuhan. Tapi anak ini dengar hanya pentingkan diri. Saya dengar semua firman supaya saya diselamatkan oleh Tuhan, supaya saya tidak binasa. Tapi dia kurang mendidik istri.
Dia kurang mendidik anak dengan tuntas. Akhirnya istri tetap binasa. Anaknya akhirnya sudah kena penularan daripada kerusakan orang-orang Sodom Gomora, khususnya di dalam hal seks. Saudara-saudara, Lot seorang yang sudah diselamatkan, tapi dia tidak sukses menyelamatkan keluarganya. Lot sudah mempunyai iman kepada Tuhan, mempunyai benar hatinya, mempunyai kesedihan untuk mendukai orang-orang yang berbuat jahat. Tapi dia akhirnya tidak bisa menghambat semua kerusakan dunia masuk ke dalam anak-anak perempuannya. Di dalam gua itu, lambat laun timbullah kesadaran. Kedua anak perempuan itu berkata, "Waduh, kami sudah tidak jadi nikah. Pacar kami tidak mau ikut keluar dari Sodom. Mereka sekarang mati di situ. Sekarang kita diselamatkan, mama sudah tidak ada. Lalu kami makin besar, melihat papa sudah tua. Tetapi kami akan juga tua. Setelah kami tua, kami tidak ada anak. Bagaimana?" Saat itu perempuan yang tidak nikah dan tidak ada anak dianggap perempuan yang sangat tidak sukses. Maka menjadi tertawan seluruh masyarakat. Kedua perawan ini mikir, bagaimana ya? Apa kita lari pergi lagi ke kota yang ada laki-laki? Kita meninggalkan ayah, biar dia mati sebatang kara, biar kami boleh mendapat suami kami sendiri. Cari hidup untuk hari depan kita sendiri. Mereka mempunyai pemikiran di antara mesti jaga orang tua yang sekarang sendiri, kasihan. Tapi jangan lupa sendiri saya harus mempunyai anak. Cara bagaimana? Yang besar mempunyai inovasi, mempunyai pikiran rasio yang sangat tinggi. Dia mempunyai pengetahuan, tidak peduli siapa. Asal laki menyetubui perempuan, mungkin mempunyai anak. Nah, pikiran jahat ini dipakai untuk memperkosa papanya sendiri. Di dalam kitab suci cuma satu kali pemerkosaan perempuan terhadap laki, yaitu anak perempuan Lot bikin cara membius papanya sampai sama sekali tidak sadar. Lalu membuka celananya, memaksa menyetubui papa dengan dia sendiri. Ini sesuatu kebejatan, kerusakan yang tidak pernah ada di seluruh dunia. Pada Alkitab adalah buku menyatakan dosa umat manusia. Ini pun dicatat. Berapa kali anak perempuan yang cantik tidak sukses dikejar oleh laki-laki karena ditolak. Akhirnya coba ajak minum, diberi air minuman keras yang bikin dia sudah pusing, sudah tidak sadar. Lalu paksa membuka bajunya, paksa memperkosa tanpa kesadaran orang yang dikerjain itu. Ini sekarang berada di seluruh dunia. Mana sudah semua kejahatan mereka diturunkan daripada nenek moyang sejak beribu-ribu tahun. Dan ini pertama kali. Anak perempuan pertama bilang sama anak kedua, adikku, kita sekarang kasihan. Kita perawan, kita perempuan, dan kita mempunyai kesuburan tubuh. Kita punya keinginan seks. Kita mempunyai kemungkinan menjadi ibu. Kita mungkin mengandung banyak anak menjadi orang tua daripada bangsa. Tetapi kami sekarang tidak ada laki-laki. Tidak ada orang masuk ke gunung. Ini gunung yang sangat gersang dan ini gua yang sangat sepi. Maka di sini hanya ada seorang laki-laki, papa kita. Itu sebab kalau mau mempunyai anak, satu-satunya jalan tidur sama papa, mendapatkan akan kemungkinan benih dari papa membuahi kita, lalu kita akan melahirkan anak.
Dua orang itu bersekutu. Saya berkata persekutuan bukan kesekokolan daripada orang-orang yang mempunyai pendapat yang rusak. Itu bukan persekutuan. Di dalam gereja kalau orang yang bicara sama orang yang cocok, semua yang saya sodorkan, engkau setuju. Ayo kita cocok, kita sama pikirannya. Mari kita bicara dengan apa yang kita idekan. Itu persekutuan, itu bukan persekutuan. Persekutuan di dalam gereja adalah mencari orang yang berbeda pendapat, orang yang mempunyai konsep berlainan, lalu kita saling mengganti pikiran, menemukan kemungkinan harmonis, kemungkinan bersatu di dalam cinta kasih dan kebenaran, lalu kita memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Itu persekutuan. Banyak persekutuan pemuda, persekutuan dewasa, persekutuan wanita, persekutuan apa. Tidak mementingkan istilah persekutuan dengan arti sebenarnya. Tapi yang dipentingkan adalah kesenangan tukar pikiran cocok. Lalu kita jalankan rencana kita sendiri. Saudara-saudara, kedua anak perempuan Lot bersekutu untuk melakukan kejahatan. Itu berlawanan dengan persekutuan small group yang dikatakan di dalam Alkitab. Memang Yesus Kristus waktu memanggil Petrus, dia tidak lupa memanggil Andreas. Waktu Tuhan Yesus memanggil Yakobus, dia tidak lupa memanggil juga akan adiknya. Dua orang itu. Dengan demikian membuat small group di antara persekutuan besar. Supaya mereka saling menguatkan, saling mengingat pekerjaan daripada Tuhan. Dan mereka boleh menjadi sesuatu persekutuan yang sehat di dalam tubuh Kristus yang besar itu. Tetapi kedua saudara dari anak perempuan Lot ini bersekutu secara tidak membicarakan tentang kebenaran, bicarakan tentang kerusakan. Kerusakan yang keji, kerusakan yang biadab, kerusakan yang immoral. Mereka memperkosa papa sendiri. Malam itu mereka ambil buah anggur, memberaskan seperti minuman yang air keras. Lalu minuman keras itu dipaksakan kepada papanya. Papanya sudah minum, sudah itu mabuk sampai sama sekali tidak sadar. Dan ketidaksadaran ini mungkin sampai berpuluh-puluh menit, sampai berjam-jam belum bangun. Saat itu anak perempuan pertama buka pakaian papanya, mentelanjangi diri, lalu memperkosa ayahnya, masukkan air maninya ke dalam tubuh sendiri. Hari kedua, dia pikir dia sudah sukses. Kalau saya sendiri sudah mempunyai benih yang dari papa, saya harap adik saya juga. Lalu dia memberitahu kepada adik, mari kita memabukkan ayah sekali lagi. Dengan minuman air anggur yang cukup banyak. Sampai dia tidur tidak sadar. Engkau juga berbagian berkosa papamu. Kedua perempuan ini telah melakukan hal yang biadab, yang kurang ajar, yang sangat immoral kepada ayah yang sudah tua itu. Alkitab mengatakan 2 malam itu 2 kali anak perempuan dari Lot memperkosa ayahnya. Dan ayahnya sudah mabuk, tidak sadar. Lalu diperkosa oleh kedua anak. Kapan mereka tidur sama dia? Dia tidak sadar waktunya. Kapan selesai tidur? Lot juga tidak sadar. Dia sama sekali tidak tahu. Di dalam hal ini Lot tidak berdosa. Tapi Lot sudah kejebak ke dalam dosa perempuan dari anak-anak yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan Sodom Gomora. Saudara-saudara, jangan kira engkau sudah membesarkan anak dan kirim anak ke Amerika, engkau sudah menjadi papa yang sukses, papa yang hebat, bisa kasih uang cukup untuk anakmu belajar di Amerika. Ingatlah, kalau engkau kirim anakmu ke dalam mulut singa, berarti mereka kalau ditelan, dimakan, dibunuh oleh singa,
Itu kewajibanmu. Kau tahu tidak anakmu sekolah di mana? Kau tahu tidak lingkungan mereka bagaimana? Engkau tahu tidak kebiasaan orang-orang sekitarnya melakukan seks, porno, narkoba seperti apa? Seorang profesor yang pernah mengajar di sini bernama Peter Jones. Dia berkata di atas mimbar, never think you send your children study in United States. You have done your best. Because after they come back, they will become another person. Mereka akan kembali menjadi manusia yang lain. 1 minggu lagi, cucu saya paling besar, Daniel, akan dikirim ke Amerika. Saya tanya, kemana? Ke sekolah apa? Gereja apa? Sekolah di mana? Profesor, gurunya seperti apa? Dulu saya kirim ke 4 anak saya ke Calvin sekolah di Michigan. Waktu itu saya kurang tahu Amerika dan saya tahu sekolah Calvin College, sekolah yang baik, sekolah yang ketat. Dan karena kakak saya kedua lulus di situ sekolah teologinya dan di situ ada college-nya, sehingga anak-anak saya semua kirim di situ. Tetapi setelah saya kirim mereka 20 tahun kemudian, sekolah di situ mulai berubah. Sifatnya mulai menjadi kekurangan uang, miskin, dan harganya mahal. Dan sekarang mereka setuju kalau feminisme akibatnya gereja mulai roboh, imannya mulai kurang baik. Itu sebab saya sekarang takut kalau cucu saya ke tempat itu menjadi kurang baik bagaimana. Meskipun sekolah itu masih sangat baik. Dan ada pendeta dari gereja kita yang sekolah di situ. Tapi sekarang sudah jauh lebih mahal dari dulu. Anak saya David Tong menjawab, Daniel bukan dikirim ke Calvin. Saya tanya kenapa? Kamu kan lulusan Calvin. Dan kamu studinya baik di situ. Kenapa tidak diteruskan di Calvin? Dia bilang sekarang sudah mahal. Dikirim ke desa yang kecil, sekolah Kristen yang mutunya tinggi, tetapi harganya tidak terlalu tinggi. Karena setelah selesai saya punya tugas, sekarang selesai tugasnya anak saya untuk mengasuh anak mereka. Dan mereka mesti hati-hati bagaimana mengirim anak pergi ke sekolah. Saudara-saudara, jangan sembarangan. Jangan overconfident. Jangan anggap keputusan dirimu itu akan sukses semua. Dunia sudah berubah. Sekarang banyak kerusakan yang menghancurkan keluarga. Banyak imoralitas yang melunturkan iman Kristen. Banyak lingkungan yang menjatuhkan kerohanian kita. Mari kita hati-hati. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada orang dipelihara oleh Tuhan, bahkan bisa menjaga imannya dan memperkembangkan pengaruhnya melalui penginjilan kepada orang lain. Saya memperhatikan gerakan ini, memperhatikan pendeta-pendeta di sini, memperhatikan anak-anak pendeta. Yang saya sangat puas adalah anaknya Amin Chung, yaitu seorang pemuda yang selalu mendapatkan summa cum laude. Dia belajar di Hong Kong, dapat summa cum laude. Dia belajar masternya, dapat summa cum laude. Dia belajar doktoratnya, dapat summa cum laude. Anak ini terlalu pintar karena papanya mencintai Tuhan. Papanya mengabari Injil. Papanya selalu kelebihan uang beli buku teologi untuk mendidik majelis, baik di Palembang maupun di Jakarta atau di Singapura. Dia menjadi teladan yang sangat indah. Maka Tuhan memberkati anak pendeta yang muda, dia sudah mati, tapi anaknya tidak dibuang oleh Tuhan. Ibu Lita melayani suami. Setelah suaminya mati, dia mengirim anak sekolah. Dan di mana pergi, anak itu dapat beasiswa. Bukan saja tidak
minta uang, papa kirim, saya perlu uang. Ibu Lita selamanya dapat uang kiriman dari anak yang uang beasiswa yang diberikan kepada dia lebih dari cukup karena dia begitu hemat. Tidak pernah boros uang, tidak pernah beli barang yang dia inginkan. Kalau ada sisa uang, kirim kepada mama. Saudara-saudara, Esra mencintai ibunya, mengingat ibu janda yang melayani papanya Amin Chung dan sekarang sudah tua. Dia mengirim uang sisa daripada uang beasiswa yang dia terima untuk mendukung ibunya, kan dia mempunyai anak. Dan ini anak sudah dicatat menjadi profesor kita, besok mengajar di CIT yang akan menuju kepada Universitas John Calvin. Saudara-saudara, saya mengamati anak-anak pendeta. Anak-anak pendeta di sini kebanyakan tidak dapat uang tunjangan daripada sekolah di luar negeri oleh gereja. Termasuk 4 anak saya dari Elizabeth Tong, David Tong, dan Eunice Tong, dan Rebecca Tong. Semua tidak pernah mendapat uang tunjangan daripada GRI. Meskipun saya pendirinya, meskipun kadang-kadang kita mempunyai uang cukup, tetapi semua majelis memberi uang untuk anak sendiri. Tetapi anak pendeta tidak dapat tunjangan daripada negara, tidak dapat tunjangan daripada gereja, tidak dapat tunjangan dari sistem pendidikan di GRI. Saudara-saudara, bagaimana dengan anakmu? Khususnya anak perempuanmu? Apakah teladan yang jelek dan contoh yang menakutkan yang kita terima daripada Lot tidak menjadikan engkau takut? Kedua perempuan anak Lot memperkosa ayahnya yang sudah menjelang tua. Akhirnya masih mendapatkan benih daripada laki-laki yang tua itu, menjadi seperti suami palsu, mengakibatkan mereka hamil dan melahirkan 2 bangsa, 2 suku yang sangat tidak disenang oleh Tuhan. Anak perempuan pertama akhirnya melahirkan seorang anak. Itu anak adalah anak perempuan ini juga adalah anaknya daripada papa, cucu engkongnya sendiri. Dia anakkah, dia cucukah, sudah menjadi kacau. Itu diberikan nama Moab. Dari malam kedua, anak perempuan yang kedua juga memperkosa papanya, akhirnya mengandung dan mendapatkan anak laki namanya Ben Amis. Ben Amis ini adalah suku yang lain, dan di antara 2 suku ini Tuhan tentukan 10 generasi pun tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Ini menjadi hukuman. Saudara-saudara, berminggu-minggu ini bicara tentang penghakiman dari kitab suci. Sangat menakutkan. Tuhan tidak main-main. Tapi saudara-saudara, kita melihat kitab suci setelah kira-kira berapa tahun? Setelah kira-kira 1000 tahun. Maka ada satu keturunan Moab, perempuan yang baik luar biasa, menginginkan beriman seperti mertuanya, menginginkan bersatu negara seperti negara orang tuanya, namanya Ruth. Ruth waktu disuruh mertuanya, pulanglah karena suamiku sudah mati, engkau menikah menjadi menantuku. Menantuku, dengarlah, suamimu juga sudah mati. Pulanglah ke dalam negaramu, pulanglah ke dalam halamanmu. Kampung halamanmu bukan orang Yahudi, suamimu bukan orang Yahudi. Saya melahirkan Yahudi, menikah dengan kamu, tapi kamu mempunyai kampung halaman orang kafir, Moab dan Ammon. Itu 2 bangsa. Silakan pulang, saudara-saudara. Satu di antara 2 menantu yang menikah sama anak orang Yahudi di bawahnya daripada Naomi ini, yaitu Ruth. Dia bilang, saya mati pun tidak pulang. Saya mencintai engkau,
seperti mencintai sendiri. Saya menjadikan negaramu, negaraku. Bangsamu, bangsaku. Tuhanmu, Tuhanku. Saya tidak akan mati, saya tidak akan pergi. Saya mati di bawah kamu. Lalu Naomi digerakkan dan mengatakan, kalau begini, engkau seperti anakku. Mari kita sama-sama kembali pergi ke tanah dari orang Yahudi. Di situ akhirnya Tuhan membiarkan Boas boleh menikah dengan Lut dan menurunkan beberapa generasi terus. Akhirnya Yesus dilahirkan di bawah orang keturunan Moab ini. Berarti meskipun manusia berdosa, Tuhan masih sisakan anugerah untuk keturunannya. Orang yang berdosa ada anugerah sisahan dari Tuhan. Orang yang anugerah besar meninggalkan Tuhan, ada hukuman yang disisakan Tuhan untuk mereka. Ini pengajaran Alkitab mengatakan, our God is so graceful, so merciful. Allah itu rahimni. Allah itu adalah Allah yang rahmani. Allah itu penuh anugerah. Sehingga di tengah-tengah penghakiman masih ingat keturunan-keturunan yang mungkin menerima anugerah Tuhan yang besar. Hari ini saya selesai penghakiman Sodom Gomora di sini yang dibicarakan lebih banyak tentang keluarga orang beriman. Bagaimana mendapatkan pengajaran, mendapatkan peringatan yang besar daripada orang luar dihakimi. Orang Kristen harus mendapat pengajaran dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita semua bangkit berdiri. Dan saya minta seorang hamba Tuhan naik ke atas memimpin kita di dalam doa untuk menutup kebaktian pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Sesudah selesai berdoa, saya minta Pendeta Heru memimpin kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk peringatan daripada firman-Mu yang terus-menerus Engkau berikan kepada umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai umat Tuhan, kami boleh menyadari panggilan dan rencana-Mu. Terutama kami berdoa untuk orang tua di dalam segala kelemahan, keterbatasan, Tuhan yang kira boleh menjaga anak-anak terus beriman dan bertumbuh dan melayani Tuhan. Tuhan yang pimpin untuk khotbah-khotbah, setiap kali khotbah diberitakan ya Tuhan di dalam mimbar ini, anugerah-Mu juga menyertai setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengikhlaskan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang suci di dalam setiap tempat, di dalam setiap generasi. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyanyikan lagu yang keempat, sekaligus kita juga mempunyai waktu untuk bersyukur lewat persembahan kita yang saudara bisa berikan melalui scan QR code yang tertera di sini. Mari kita menyanyikan lagu yang keempat baitnya. Darah yang kudus
kita menyerahkan persembahan kita doa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi lambang kami mempersembahkan bukan hanya uang kami, tapi juga waktu kami, hidup kami, dan seluruh hidup kami boleh Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi dan kita akan memohonkan doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa, dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.